kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih Bu sudah memberikan waktu kesempatan bagi saya Zulfriya CGP Angkatan 6 2022. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas modul 3.1 tentang dilema etika atau rujukan moral. Jadi di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya terhadap pengambilan keputusan yang sudah dilakukan selama ini sebagai acuan pembelajaran bagi kami, bagi CGP tahun 2022 angkatan 6. Jadi Bu, bisa kita mulai Bu? Boleh, silakan. Insyaallah saya insyaallah dapat membantu yang semampu saya. Semoga Pak Jul nanti ini ke depannya menjadi CGP yang lebih baik setelah selesai CGP menjadi lebih baik. Amin, terima kasih Bu. Oke Bu, untuk tidak memperpanjang mukadimah terkait kepemimpinan Ibu selama ini menjadi seorang kepala sekolah yang baik. Yang pertama, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi dilema etika Ibu ada dua nilai kebenaran yang harus Ibu pilih, mungkin sudah Ibu lakukan selama ini, atau rujukan moral yang merupakan suatu bentuk yang sudah benar, nampak benar salahnya. Silakan Bu. Baik, yang namanya dilema. Dilema ini kan merupakan suatu ya dilema lah. Kita harus memilih mana yang lebih kita utamakan atau yang lebih penting yang harus kita berikan putusan. Kita harus betul-betul menjadi dilema bagi kita untuk menentukan ya. Dilema etika ini berarti kita harus memilih jawaban yang mungkin sama-sama benar, yang harus kita berikan putusannya sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak dirugikan. Berarti kita harus memilih, harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang dilema etika. Kalau dilema bukan moral itu tidak perlu memikir apa, kalau kamu yang salah sudah kamu salah. Itu akibat dari perbuatan kamu, kamu salah, silakan terima akibat. Itulah dia rujukan moral. Ya betul, berarti selama ini memang sudah ada terjadi kasus dilema etika atau rujukan moral selama Ibu memimpin Bu ya? Ada. Oke, terima kasih Bu. Yang kedua, mungkin selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang Ibu bilang tadi Bu, ada kasus yang dimana kita menjadi dilema memilih suatu hal yang sama-sama benar, satu hal yang sama-sama tidak boleh kita rugikan. Sebenarnya Bu. Iya, itu tadi yang dibilang suatu dilema, memang harus kita pertimbangkan dengan baik. Sehingga memang ini sudah antara A dengan B ini dia sama-sama benar. Kita tidak mau menjatuhkan yang satu untuk menegakkan yang satunya lagi. Nah, keputusan itu memang harus kita pertimbangkan dengan baik sehingga yang benar tetap benar, yang memang sudah harus benar ini memang harus kita berikan kebenarannya gitu. Jadi memang soal keputusan itu memang sama-sama harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya sehingga putusan kita itu tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Berarti kalau ada dua nilai kebenaran, berarti kesimpulan Ibu harus kedua belah pihak tidak dirugikan Bu ya? Tidak dirugikan. Terima kasih Bu. Yang ketiga ada lagi yang bertanya, mungkin dalam tadi kan Ibu udah bilang hasil ending akhirnya tidak boleh merugikan seorang ya. Mungkin ada Ibu trik atau langkah-langkah prosedur yang bisa Ibu lakukan Bu selama ini untuk membuat suatu keputusan dari dilema tadi. Iya. Tentu jelas ada langkah-langkahnya sehingga kita tidak seperti tadi merugikan. Ya, nah, tentu pendekatan pertama kita langkah-langkah pertama pendekatan. Tentu kita mendekati dulu antara si A atau yang satu dengan yang satunya kita dekati dulu. Yang pertama ialah kita mencari pendekatan dulu. Sudah dengan pendekatan kita mencari fakta. Apakah betul? Apakah betul yang ini? Apakah betul ini? Kita mencari fakta. Nah, fakta itu kita lihat lagi kebenaran faktanya apa betul atau salah. Nah, melalui tentu kita mencari betul atau salah ini tentu kita harus mencari orang lain sebagai saksi menyatakan bahwa oh itu betul, oh ini salah. Jadi harus ada orang lain
untuk sebagai saksi untuk penguatan kita. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat keputusan. Jadi langkah pertama tadi kita pendekatan, kita dekati dulu. Langkah kedua Fakta kita ya. cari fakta. Langkah ketiga Kebenaran baru kita fakta. mencari kebenaran fakta. Yang keempat baru Saksi. kita saksi. Yang kelima Keputusan baru ya. keputusan. Sehingga tadi tidak merugikan orang lain, tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi kesimpulannya Bu, sebelum keputusan akhir memang harus ada langkah-langkah prosedur Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Bu. Yang keempat, mungkin hal apa saja yang Ibu anggap selama ini efektif Bu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Yang lebih efektif dari Ibu itu gimana tuh? Efektif tadi adalah kita pengumpulan informasi tadi, kita mengumpulkan informasi. Pertama kita cari dulu, identifikasi dulu. Kita kumpulkan informasi untuk mengidentifikasi masalah itu. Nah, sudah itu kita merencanakan apa yang nak kita buat dengan ini, apa yang kita lakukan dulu. Kita mencari solusi. Nah, solusi sudah itu kita memilih solusi atau alternatif terbaik. Nah, jadi sudah kita mengumpulkan informasi, kita merencanakan solusi, sudah itu kita memilih solusi dan Yang mencari terbaik. alternatif terbaik. Apa terbaiknya gitu. Kemudian dari pandangan, perbuatan, prosedur dan langkah-langkah yang cukup baik Ibu terangkan tadi, mungkin dalam mengambil keputusan yang Ibu sudah ceritakan tadi itu, kira-kira Bu, hal apa yang menjadi tantangan dulu? Menjadi tantangan. Nah, tantangan itu memang pasti ada. Setiap kita ingin membuat suatu keputusan, itu pasti ada tantangan. Pro, kontra, itu pasti ada. Jadi setiap suatu keputusan itu memang harus ada tantangan. Nah, contoh saya berikan. Misalnya tidak mau naikkan siswa, anak yang tidak menaikkan. Sedangkan satu sisi mungkin anak itu bagus di bidang yang lainnya. Ya. Gitu. Nah, itu suatu dilema juga bagi kita. Jadi sehingga tantangan kita, kalau kita tidak naikkan kelas, dia di satu sisi dia bagus. Nah, kita naikkan kelas bahwa dia di dalam satu sisi dia tidak bagus. Nah, jadi kita ambil keputusannya, itu dilema mengambil keputusannya, tantangan seperti itu. Jadi apabila kita naikkan kelas, tentu solusinya ini harus kita perkuatkan lagi. Kalau kita tidak naikkan kelas, berarti kita harus berhadapan dengan kurikulum baru ini, tidak ada anak yang tidak naik kan, harus anak dinaikkan. Jadi tentu kita harus membuat keputusannya, dan tantangannya adalah kita harus membuat suatu keputusan yang memang betul-betul harus anak ini harus kita naikkan, tapi dengan solusinya anak ini harus kita berikan bimbingan atau tambahan. Oke, terima kasih. Berarti tantangan dari kasus itu sendiri Bu ya. Kasus itu sendiri. Kemudian dari poin 1 sampai 5 udah Ibu ceritakan, dalam menyelesaikan tadi itu Bu, baik prosedur, langkah, rencana, itu Ibu apakah memiliki suatu jadwal tertentu atau ketika ada kasus Ibu langsung menyelesaikan, gimana tuh Bu? Kalau untuk jadwal itu tidak punya, karena suatu kasus itu datangnya kan tidak direncanakan. Jadi kasus itu datangnya tiba-tiba. Jadi apabila ada kasus kita langsung selesaikan. Jadi tidak punya jadwal tertentu karena kasus itu kan datangnya tiba-tiba. Tapi walaupun langsung Bu, tapi tetap dengan tahapan tadi Bu ya. Tahapan Identifikasi, rencana, fakta sampai mengambil keputusan. Jadi kalau walaupun tidak ada jadwal, tapi kan kita tetap mempunyai langkah-langkah yang seperti tadi itu. Oke Bu, 2 pertanyaan lagi. Yang ketujuh, dari yang Ibu ceritakan cukup baik tadi, kira-kira selama ini ada tak Bu hal-hal yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema tadi Bu? Jelas. Sebagai pemimpin kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Kita harus dibantu oleh orang-orang di sekeliling kita, terutama guru. Guru merupakan mereka yang tombak utama di kelas atau di lingkungan. Maka itu guru sebagai teman kita untuk menyelesaikan masalah. Selain guru adalah warga sekolah. Warga sekolah juga, karena warga sekolah itu merupakan saksi kita nanti untuk menentukan suatu keputusan itu. Terima kasih Bu. Yang terakhir Bu, yang dari semua hal yang telah Ibu ceritakan, Ibu sampaikan tadi, jadi pembelajaran apa yang kita petik Ibu dari sebuah keputusan yang kita ambil dari sebuah kasus yang kita anggap tadi Bu dilema etika yang ada 2 sisi nilai kebenaran. Jadi apa tuh Bu pelajarannya? Pelajaran yang kita dapat dari 2 kasus misalnya dilema etika, dilema moral tadi, bahwa kita harus mengambil keputusan itu harus dengan seksama, harus dengan hati-hati, dan harus dengan
memperhatikan benar-benar atau suatu kebenarannya. Jadi jangan kita langsung memutuskan bahwa kamu salah, kamu benar. Jadi harus kita pertimbangkan dengan memilih langkah-langkah seperti tadi Sehingga itu. tidak merugikan. Sehingga tidak merugikan orang lain, tidak merugikan kedua belah pihak kalau dalam suatu masalah gitu, tidak merugikan lah begitu. Dan dengan catatan kita tidak asal memberikan suatu keputusan itu. Jadi setiap keputusan itu harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Oke, makasih Bu. Dari pertanyaan 1 sampai ke 8, saya sebagai CGP sangat puas dan gamblang sekali apa yang sudah Ibu jelaskan. Nanti kesimpulannya dari awal-awal dulu Bu ya, sebelum saya terutama khusus sebagai CGP yang baru tahu tentang dilema etika atau orang, ini bahwa seorang pemimpin kepala sekolah sudah memang dari zaman dulu ini sudah membuat suatu keputusan yang tidak merugikan Bu ya, walaupun ada dua buah permasalahan yang sama-sama benar. Berbeda halnya dengan rujukan moral yang sudah nampak benar salahnya Bu ya. Sekali lagi Bu, terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pendidikan CGP dan kami mendoakan Ibu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu ya. Pagi. Pertama saya mengucapkan terima kasih Ibu Baleti sebagai Kepala Sekolah Islam 2 Karimun telah memberikan kesempatan bagi kami yang sedang belajar nih CGP Angkatan 6 tahun 2022. Jadi maksud tujuan kami datangi, kami ingin belajar tentang kepemimpinan. Jadi kami diminta untuk mewawancarai kepemimpinan Ibu yang selama ini mungkin sudah bagus, jadi kami belajar Bu ya. Mungkin nanti kami izin ada beberapa pertanyaan yang kami layani kepada Ibu, bukanlah untuk mencari benar salahnya, tidak. Ini kami mau belajar nih. Kami ditugaskan mengidentifikasi, belajar dari nilai-nilai kepemimpinan yang sudah Ibu lakukan. Ibu mengizinkan Bu ya, boleh ya? Oke. Bu, kita mulai dari pertanyaan pertama Bu ya. Selama ini mungkin bagaimana Bu kalau Ibu dihadapkan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika atau rujukan moral. Mungkin Ibu tahu bahwa dilema etika itu Ibu mengambil suatu keputusan, mungkin udah pernah Bu ya, ada dua nilai kebenaran tuh. Kalau rujukan moral itu kan udah nampak salahnya Ibu sedang putuskan. Gimana tuh Bu yang terjadi selama ini Bu? Untuk kasus dilema etika ini kita ambil dua sisi, kita tengok sisi baik dan sisi buruknya. Kita pertimbangkan mana yang baik, lebih banyak baiknya daripada buruknya. Contoh, satu guru dalam kedisiplinan sekolah beliau agak kurang. Jadi kita panggil dulu, kita bina. Setelah kita bina, kita amati. Kita amati apakah ada perubahan dari guru tersebut atau tidak. Kalau memang ada perubahan, kita apa? Kalau tidak ada perubahan, masih dibuat juga, tentu kita beri sanksi. Sanksi yang mendidik lah. Sanksi yang bisa membuat yang bersangkutan itu memahami kesalahannya. Artinya selama ini baik dilema etika atau rujukan moral memang pernah terjadi Bu ya, selalu memimpin ya. Siap Bu, kami belajar. Yang kedua nih Bu, bagaimana Ibu dalam menjalankan keputusan di sekolah Ibu ini atau sekolah-sekolah terdahulu sebelumnya, terutama kasus-kasus yang sama-sama ada nilai benar itu dalam putusan, bagaimana Ibu jelaskan? Sama-sama ada nilai kebenarannya. Kalau ada sama-sama nilai benarnya, kita tengok keuntungannya atau keuntungannya. Apakah lebih banyak bagusnya atau tidak? Kalau lebih banyak bagusnya, benar di sini maksud Pak Yudhulpe gimana nih maksudnya? Artinya dalam nilai kebenaran itu bagi orang Ibu putuskan itu sisi A itu menerima konsekuensi yang baik, misalnya kan yang si B menerima juga konsekuensi yang baik gitu. Berarti Ibu lihat dulu nilai kebenarannya Bu ya? Iya, nilai kebenarannya. Kalau semuanya untuk kebaikan bersama, kita lanjut aja. Lanjut. Berarti salah satu tidak dirugikan Bu ya? Tidak ya, yang penting tidak ada yang dirugikan dan tujuannya itu baik dan mendukung. Betul Bu, mantap sekali. Tadi Bu saya tertarik yang pertama Ibu sudah jelaskan itu Bu,
ini merupakan yang ketiga nih, lebih spesifik. Langkah-langkah atau prosedur apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan? Tadi udah cerita tuh, coba kita cerita kembali Bu. Yang Ibu dalam mengidentifikasi dilema tadi itu Bu. Langkah-langkahnya itu. Langkah-langkahnya tentu kita tengok dulu tingkatnya. Betul. Identifikasi tingkat dilemanya tadi. Kalau memang dilemanya itu bisa diatasi, tingkatnya masih rendah, ya diatasi oleh kepala sekolah aja. Ya. Tapi kalau tingkat dilemanya itu sudah lebih tinggi, itu kita bawa berunding, Musyawarah dengan wakil, ataupun kita bawa ke rapat majelis sekolah. Betul. Berarti memang udah terjadi selama ini Bu ya. Mungkin namanya aja yang dilema ini selama ini seorang pemimpin itu memang dilakukan Bu ya. Iya. Izin Bu yang keempat, apa saja nih Bu yang selama ini sekolah Ibu tuh yang Ibu anggap menjadi efektif nih Bu, efektif kiat Ibu dalam menyelesaikan dilema tadi itu Bu. Kiat efektifnya. Nah, dari Ibu cerita tadi menarik dari mengidentifikasi itu Bu. Identifikasi. Efektif menurut Ibu lah yang selama ini Ibu selesaikan tidak ada merugikan kedua belah pihak. Itu kami perlu belajar tuh Bu. Oke. Sekolah itu kan punya aturan. Betul. Ada aturannya dari aturan pemerintah, Ya. ada aturan dari sekolah. Ya. Kalau aturan di sekolah itu biasanya namanya kesepakatan. Kesepakatan, betul. Kesepakatan baik dari majelis guru, komite, walaupun dengan murid. Kesepakatan Betul. di sekolah. Jadi kalau aturan dari dinasnya atau dari pemerintahnya, kita tengok apakah itu menyalahi aturan Ya, betul. pemerintah atau tidak. Kalau cuma menyalahi aturan yang kesepakatan kita tengok lagi kesepakatannya itu, apakah kesepakatan itu masih tahap bisa dibina, kita bina dulu. Tidak boleh kita langsung, oh ini tak bagus. Oh, berarti artinya Ibu rencanakan dulu, ya, baru cari solusinya, baru Iya. kita putuskan. Iya. Berarti bertahap ya. bertahap, harus ada prosedurnya. Iya, itu satu ide yang sangat baik Bu. Perlu kami belajar. Kemudian izin Bu, selanjutnya mungkin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu Bu. Tadi kan Ibu udah punya rencana nih, punya prosedur, melihat kepentingan peraturan pemerintah, peraturan kesepakatan sekolah. Mungkin menjadi tantangan Ibu dalam memutus sesuatu ada tak Bu selama ini? Pasti ada. Jelas Bu ya, coba Bu. Tantangan itu pasti ada dalam kita mengambil keputusan. Iya. Terutama tantangan itu nanti yang akan membuat pribadi rugi. Ya, betul. Maksudnya pribadi rugi ketika kita mengambil keputusan akan menghilangkan sesuatu yang mungkin itu harapan dari kawan kita. Oh iya, betul. Harapan dari kawan kita. Contohnya ketika kita keluarkan atau gimana, dia rugi secara baik pribadi maupun keluarga. Jadi kita harus ada pertimbangan. Kalau kita ambil keputusan ini, apakah itu merugikan masa depan dari kawan kita ini? Tidak boleh. Bagaimana usaha kita sebetulnya sebaiknya dari pemimpin itu ini bisa dilaksanakan, kawan kita tidak rugi. Iya. Jadi keputusan tetap dilaksanakan tapi tidak rugi. Win-win solution Bu ya. Ini oke dan sebelah kanan oke Iya. juga. Berarti yang jelas dalam sebuah keputusan itu ada pro kontra Bu ya. Ya pasti. Kemudian kita jelaskan juga waktu pro kontra itu kita kaji lagi. Dasarnya Ibu memberi keputusan itu apa gitu Iya. Bu ya. Ya Bu, terima kasih sangat menarik. Di situ Bu yang keenam Bu ya. Dalam penyelesaian yang kasus itu selama ini Ibu lakukan tuh, apakah Ibu perlu jadwal tertentu atau begitu ada kasus Ibu langsung selesaikan, gimana tuh Bu? Kita tengok tingkat ya. kasus tadi. Betul. Kalau kasus ini kita biarkan akan memakan atau ruginya banyak, Iya. itu harus cepat kita tindak. Betul. Tapi kalau memang kasusnya masih ringan, tapi kasus tetap harus kita atasi. Nah, nanti kita panggil misalnya, kita tidak boleh misalnya untuk satu orang guru, itu kita tidak boleh di depan orang. Iya, Nah, betul. Menjaga image teman-teman iya. Bu ya. Dan kita tengok juga psikis kawan kita tadi. Siap itu juga Bu Ah, ya. iya. Terima kasih Bu, sangat menarik. Jadi langsung tak langsungnya dilihat kasusnya berat atau tidak Bu Iya. ya. Oke, siap. Kemudian yang ketujuh Bu, izin. Adakah selama ini faktor-faktor yang menurut Ibu mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan selama yang memimpin Bu? Pasti ada. Iya. Yang jelas kita sebagai pemimpin ini kita tidak boleh memaksakan diri. Iya, Ketika ada masalah, kita koordinasi dulu dengan wakil kita betul. ataupun dengan guru yang senior di Senior. sekolah itu ataupun guru yang terdekat dengan kawan kita yang punya kasus. Pasti harus ada pendekatan. Oh mungkin kita tidak tahu. Kita tahu dia punya masalah pribadi di rumah. Iya. Mungkin dengan kawan dekatnya dia udah bercerita. Saya begini. Pasti kita akan mendengar itu. Itu adalah salah satu langkah untuk kita mengambil. Jangan kita, oh kamu tak bagus nih atau begini. Tak boleh. Siap Bu, berarti selama Ibu mau mengambil keputusan selama ini memimpin dimanapun sekolah, tetap
tetap Ibu mengajak berembuk Iya, kawan dalam iya. mengidentifikasi kasus teman tadi Bu ya. Terima kasih banyak Bu, sangat menarik. Terakhir Bu, kesimpulan dari pembelajaran dilema yang tadi Ibu banyak cerita ya. Kira-kira ini pelajaran kita petik dari mengambil sebuah keputusan dan dilema apa tuh Bu? Kalau menurut Ibu tuh Bu? Kalau kita mengambil keputusan itu, yang Lebih pertama dilema. jangan terlalu tergesa-gesa. Betul. Kita harus pelajari dulu apa masalahnya, kemudian kita latar belakangnya harus kita tahu juga. Latar belakang kenapa dia macam ini. Betul. Kalau gini, kemudian kita bawa diskusi. Diskusi itu bisa dengan wakil, kita ajak, begitu juga dengan guru senior, mungkin bisa melibatkan komite sekolah. Kalau memang konteksnya tidak untuk memajukan sekolah, tidak konteks pribadi. Ya. Masalah pribadi mungkin kita tidak boleh pulang ekspos pribadi orang. Ya, biar nampak kebenaran dan tidak merugikan semua pihak Bu ya. Tidak mengambil keputusan itu memang harus tujuan utama kita pemimpin itu merubah yang tidak baik menjadi baik. Itu tuh seperti Ibu sampaikan tidak merugikan seseorang gitu ya, tapi baik untuk semuanya. Oke Bu, mungkin itu 8 pertanyaan sangat menarik bagi kami seorang CGP yang malu ya sedang belajar ya. Suatu bentuk motivasi bagi kami sedang belajar dalam menjelajahi sebuah kepemimpinan. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa mempraktekkan Bu ya. Kedua kami mengucapkan terima kasih pada Ibu satu kepala sekolah di SD 02 Karimun. Kami seluruh CGP mendoakan semoga Ibu Deti sehat selalu dalam lindungan Allah, terus sehat dalam memimpin Bu ya, membawa pendidikan kita ini ke arah yang lebih baik lagi Bu ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan tata cara saya bertanya tadi Bu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga sukses ya. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu